sebagai aku sempat nikah siri di situ, Oh, dinikah jadi ini biar anaknya sah. istri Gitu. keempat ya? Iya, biar anak sah gitu loh. Jadi gitu. kayak dibiayain lah ya? Iya, dibiayain gitu di Nah, situ. setelah anaknya lahir? Iya, setelah anaknya lahir di situ doang. Tetap dibiayain? Tetap dibiayain itu di situ di ini kasih kayak kos-kosan gitu sih kecil gitu. Tapi tetap itu si majikan tetap ke sana ke tempat saya, tetap diiniin saya sama adiknya juga tetap ke situ tetap ada. Tetap dipakai nggak sama? Tetap dipakai terus, nggak pernah ini istilahnya nggak kayak pernah istri simpanan deh. redam ya? Iya, berarti jadi istri simpanan Iya, dong. istri simpanan saya jadinya. Kan tapi enak juga sih, saya nggak kerja. Iya, tinggal dibayar ini, tinggal memuaskan nafsu saya. Ngapain itu di apartemen? Di kos-kosan? Nungguin dia pulang nungguin aja? dia aja sambil nunggu adiknya juga, dua-duanya saya. Iya. Tapi sampai sekarang itu majikannya nggak tahu kalau Mbak sama adiknya juga? Belum tahu sampai sekarang. Sengaja saya rahasiain. Terus itu dibayar berapa tuh biasa per bulannya? Per bulan kan biasanya kan udah zaman dulu kalau kan. TKW aja berapa gajinya? Dulu kan kalau ditukar sama uang di sini kan 2,5 juta dulu waktu masih tapi sekarang beda udah 4 juta kali ya. Nah itu kalau pas nikah nambah dong? Nambah lah, bukan nambah lagi, berapa? malah dikasih sama dia karena kan biar anaknya ini kan saya nyusuin anaknya nih. Iya. Maksudnya berapa? Perubahannya dari TKW 3 kali ke gaji, simpanan? 4 kali gaji 4 kali gaji. Iya, malah banyak dikasih saya. Iya, 4 kali Terus lipat. keluarga di Indo gimana? Nggak tahu mereka, belum saya kasih tahu itu. Iya, nggak tahu. Makanya mereka kira udah berdoa, mereka udah minta sama Allah gimana anak saya nggak ada kabar, udah hajat-hajatan karena saya udah gitu, karena nggak ada kabar. Iya, saya bukan nggak mau kabar. Nggak komunikasi? Nggak mau kabarin. Saya udah senang gitu di sini, kayak gimana sih kamu kabarin, karena saya merasa bersalah dan kotor gitu loh, maka nggak mau kabarin. Saya tenang-tenang aja. Ternyata keluarga sana pada nangis-nangis, malah suami juga udah ini lagi deh, nikah lagi karena dikira saya di sini, Mbak. Kata orang kan terkenal dulu zaman dulu tuh TKW iya suka di segala macam di TKW. Makanya saya nggak mau kasih kabar. Ternyata sekali-sekali nggak tahu kok kenapa nggak tenang pikiran saya ini. Langsung saya telepon orang tua, langsung telepon, loh kenapa ada nangis semua lo? Oh iya saya udah tenang di sini, loh jangan begitu caranya dong gini katanya. Malah dikasih tahu suami saya udah nikah gini gitu kata. Belum nikah sih, cuman lagi nakal-nakal sama perempuan nakal gitu, belum nikah. Berarti sama-sama dua-duanya pada melenceng semua ya? Gitu ya. Total berapa tahun berarti di Arab itu dari awal sampai? Dari hampir 2-3 tahun dah. Soalnya ditahan mulu, nggak disuruh pulang. Nah itu berarti setelah 3 tahun itu pas gimana kok bisa pulang? Saya ini setelah itu kan udah dilepas saya tuh, Mbak, udah setahun, udah 2 tahun nih. Kan kalau TKW kan karena kontraknya udah lepas juga iya, kali ya? udah 2 tahun lebih kontrak kalau TKW, setiap TKW 2,5 tahun. Tapi nggak diperpanjang? Enggak, malah disuruh pulang sama itu. Tapi saya nggak pulang di situ. Saya cari majikan lain lagi gitu. Kerja lagi di tempat lain. Kan bisa kan saya punya paspor, jadinya bisa ke tempat lain gitu. Terus gampang. Terus tempat lain dapat majikan lagi yang ampun yang hitam, Mbak, hitam, tinggi gede deh. Dapat majikan jelek banget. Ya ampun. Ya. Iya, makanya tapi tetap walaupun itu tapi perkasa loh, Mbak. Tapi perkasa dia berarti tetap dan genit. Genit banget, Mbak. Terus istrinya udah tua banget, udah kayaknya nggak kuat gitu deh kayaknya. Tapi kuat juga sih, nggak tahu sama masalah itu. Terus gimana pas pertama kali masuk? Pas pertama masuk itu saya kan di kantor dulu, kantor di sana kan, kantor di Arab sana. Udah saya diambil sama dia tuh. Setelah ambil itu udah aduh nggak ada semangat di sini, nanti jelek banget kan gitu, nggak ada semangat gitu kan biasanya saya kalau jelek nggak masuk, iya nggak ada semangat kerjanya, makanya ini nggak bisa minta ganti ya kalau jelek, telepon kantor ganti. Nggak bisa, memang harus nasib saya di situ kayaknya. Iya, malah dipilih sama mereka itu aja. Kamu di situ nasibnya gitu, masuk di situ tempat itu, nggak boleh kita ini pilih-pilih, nggak boleh lah ganteng yang gitu. Ya udah nyampe ke situ, yang itu lagi ya Allah, Mbak, brutal banget itu, Mbak. Walaupun itu tinggi ini, jelek banget perutnya begini, Mbak, tinggi pokoknya jelek hitam deh, tahu lah. Berarti tapi orang Arab kok hitam banget, saya juga heran deh. Berarti bukan orang Arab? Arab tapi hitam dia, tapi adalah nama juga Allah kan nggak ciptain satu orang di dunia ini, ada yang hitam, ada yang putih kan. Nah terus brutalnya gimana, dalam arti apa tuh? Iya, pas pertama masuk kan dilihat saya nih, langsung saya di mobil, Mbak, saya digituin, Mbak. Mobil, di dalam mobil coba. Langsung saya dijemput, langsung kurang ajar banget tuh. Hari pertama langsung? Hari pertama. Waduh, belum ada perkenalan dulu? Ya, tapi itu wajar laki-laki, mungkin karena saya
ini perempuan gampang gitu kali. Ketahuan ya? Iya kan bisa pakai cadar tuh, kan harus pakai cadar di sana. Saya langsung buka cadar di dalam mobil. Saya langsung mancing. mancing, saya giniin pahanya dia di ini lagi bawa di mobil kan. Saya gini, langsung gini. Wah, langsung disikat dong. Dia langsung gini, loh kenapa dikeluar turunin lidahnya? Ya Allah, ini orang apa, penyakitan atau apa, saya juga kaget. Yang kemarin asma sekarang. Iya loh, kenapa nih kok keluarin lidah sih? Ini bang, berarti ini bahaya nih, orang parah ini bilang gitu. Udah nggak apa-apa lah. Yang penting burungnya aja, saya nggak mikir hitam yang mau apanya, pokoknya yang penting puasin saya juga aja. enak ya, iya, sama yang penting semua ya. enak itu, menjanjikan itu. Kan dia katanya, kamu mau nggak masuk surga katanya? Ya, siapa sih yang nggak mau masuk surga gitu kan? Semua orang mau masuk surga. Gitu? Iya, aneh kan? Mau dong. Ya, nanti saya ajarinya kata dia. Dikira saya nggak tahu apa-apa. Saya belum. Maksudnya surga dunia itu ya, nggak tahu kali. pokoknya. Ini orang ini suruh masuk surga. Ini dia yang ngatur masuk surga. Ternyata surga itu di dalam mobil langsung berhenti. Nggak tahu kenapa berhenti di situ. Ada di pinggir jalan tempat berhenti mobil kan. Kan di sana kan kacanya ada ininya, ada hording segala macamnya, kaca itunya. Langsung saya di situ langsung. Ya ampun Pak, tarik saya ini cadar di sini. Emang tarik itu ini. kacanya hitam semua? Iya, nggak boleh, memang nanti. nggak boleh ini di situ, kaca nggak boleh terang, harus gelap, kan haram lihat muka ini, nggak boleh. Gitu. Iya, nggak boleh perempuan. Iya, soalnya dia jemput tuh. Emang orang Arab itu nggak ada kayak tempat hiburan terus wanita jajan-jajan gitu? Kok pembantu disikat sih? Iya ada, cuman ada tempat mereka kan dimarahin sama keluarganya atau gimana, bukan mahal, sana orang kaya Mbak, Iya. nggak habis-habis duit, Nah, heran itu deh. Terus kenapa? Iya, Kenapa maksudnya pembantu yang di rumah malah dihajar? ya karena dekat. Kalau mereka ke sana tempat-tempat itu kan Ribet ya? ribet, dimarahin keluarga, dimarahin ini, nggak boleh. Pokoknya ada aturannya, mereka kan ketahuan sama keluarga, nggak boleh. Terus orang-orang kaya emang mereka kerjanya apa? Di penjara Mbak. Kalau ini aja, ini telepon sama bukan murim aja di penjara Mbak. Ya ampun. Iya, di penjara. Dengerin suaranya nggak boleh? Setrum, nggak boleh. Ya haram. Allah. Apalagi Terus gimana ketahuan mau- seperti mau itu. berbisnis? Makanya itu majikannya dulu takut banget itu. Makanya saya dibiayain segala macam itu waktu saya lahirin anaknya dia itu. Dibiayain Kalau segala- yang majikan pertama, bisnisnya apa dia? Pokoknya ada bisnis buku-buku gitu deh pokoknya. Kayaknya yang kedua? perpustakaan gitu deh. Yang Iya. kedua ini? Kalau yang dua ini kaya banget kayak orangnya deh. Oh, lebih kaya lagi? korma. Iya, punya korma, punya villa-villa Wow, banyak. saudagar ya? Iya, pokoknya kaya banget deh orangnya. Iya, langsung saya digas di mobil itu, Mbak. Langsung pokoknya langsung ditarik ini saya langsung saya ini gini dulu saya dirempes-rempes kan sakit saya, Mbak. Kan udah bisa bahasa. Lah, wah, well, kenapa begini saya nih kan? Pokoknya langsung dia langsung digeram-geram saya begini Mbak. Kan saya sakit Mbak. Langsung dia pokoknya brutal orangnya, ngeri tau ya. Mbak. Mana badannya gede hitam, brutal banget. Emang gitu kali orang hitam kali ya Mbak, brutal banget sih. Iya, kalau yang putih kan tapi pelan-pelan tapi aduh asik gitu loh, enak gitu loh. Kalau yang putih-putih kayak majikannya dulu kan putih-putih ganteng-ganteng semua, adik-adiknya tuh semuanya tuh. Kalau dia tuh ngeri banget tuh Mbak. Harus saya dulu disakit saya ini baru ini. Tapi enaknya enakan mana? Ya Bawahnya? enakan yang bajikan yang itu yang putih? ganteng lah. Iya yang putih lah. Nah itu harus dulu yang itu Mbak, yang ini harus ada dulu. Iya, ini kayak kelapa sama Mbak diremas-remas. Iya kan sakit walaupun kita pingin apa kan Iya, kita merasa ngeri ya, sakit. bahaya ya. Ngeri, bahaya itu. Makanya sama dia ini saya nggak bertanya di itu doang, memang dibuat tapi harus disakitkan diremas dulu Tapi dikasih duitnya lebih gede nggak? sama aja deh, pelit deh pokoknya. Tapi saya nggak mikir lebih kaya juga. saya kalau nggak mikir itu ngasihnya. Mbak, yang penting saya puas itu aja deh. Kan saya niat seperti itu Mbak. Maaf jarang saya nggak mau uang saya Mbak, saya pengen burung gede aja deh. Saya pengen burung gede itu aja yang saya pengen muasin saya, karena saya kan punya penyakit gitu. Iya, tapi kan nggak pengen beli apa, namanya cewek kan, buat beli make up, beli apa, butuh uang. Saya nggak mikir itu deh. Yang jelas saya kirim juga sih buat keluarga, buat kirim juga saya. Nah, Saya bangun rumah. Kemarin disangka meninggal, emang nggak ngirim? Enggak ngirim, boro-boro ngirim. Tapi yang sekarang ngirim. Iya, sekarang baru saya telepon itu baru saya kirim ke mereka, udah tahu kabar saya. Sampai beli rumah ya? Iya, beli rumah. Ngebangun rumah. Iya, tapi nggak tahu lah rumah itu gimana ya. Allah yang Maha tahu dah. Apa bersih apa gimana sih, uang hasil apa nggak tahu dah. Yang penting udah bangun rumah aja, udah gitu aja. Terus pas abis dari mobil udah selesai. Iya, di mobil udah selesai, udah langsung saya ditahan habis itu Mbak di
setelah saya diiniin di situ saya mana-mana nggak ada air, saya kan paling risih ada pas keluar air itunya Mbak. Iya. Udah pakai tisu aja, risih banget pokoknya, mana bau sama muntah Mbak. Sebenarnya kan di toilet tisu basah. Iya, nggak ada tisu basah, tisu kering aja. Kayak dulu kan kalau majikan ngajak kan di toilet di pinggir-pinggir gitu kan bisa lah kita cuci lah kan. Ini di atas semua ngeri. Aduh, iya bau. Pokoknya permainan dia jorok deh. Terus kalau orang sana tuh ya keluarnya sebanyak apa sih? Kan kalau orang lokal kan dikit ya keluarnya. Nah, banyak di sana. Orang Arab maksudnya keluarnya sebanyak apa? Banyak pokoknya. Kalau Semangkok ditaruh satu gelas deh benar. Sini, serius loh. Serius Mbak. Minum dulu. Orang aku pernah minum. Saya pernah minum dulu seret nggak? Kita bayangin ya. Iya. Ya coba dulu. Iya. Kita bayangkan lagi. Aduh, terbayang dah, aduh, ya ampun. Sampai terbayang deh bener. Yang banyak enak minum air tapi saya bayang waktu Iya, kalau yang itu rasanya ada asin-asinnya apa enggak? Asin-asin bau Mbak ini. Gimana sih apa namanya? Itu masuk di mulut saja penuh sampai tumpah ke sini Mbak. Yang itu yang di toilet yang majikan yang itu yang kemarin itu yang saya bilang yang dulu yang putih. Waduh. Itu. Cuman ini joroknya ini dikeluarin digini-giniin di sana nih. Aneh. Makanya aneh. Waduh, itu kotor. Tebar-tebar gitu ya. Iya, makanya saya bilang kayak kan, mainan ya. Langsung digini-gini disutur kan aneh itu apa. Makanya ini permainan gimana lagi saya bilang. Dicepret-cepret iya, gitu di sini gini menebar benih. Iya, mau coba tubuh kali udah jadi kayak masker dong. Makanya saya muak sama di situ. Mana baru kan saya belum baru kenal tapi belum adaptasi jadinya. Dan dijemputin mobil langsung begitu. Iya, langsung digituin aneh Kak. Ya, kalau dibilang tergantung kita Mbak. Banyak yang ke sana, banyak yang nasibnya gini-gini cuma tergantung kita. Kalau kita seperti itu pasti akan seperti itu. Disclaimer ya, jadi nggak semua TKW Arab kayak gitu. Tergantung. Nah, makanya yang aku bilang jangan ditiru ya. Kalau jangan kalian ditiru, nggak tergantung. Mau nolak tinggal minta pulang. Ya, gitu aja ya. Jangan ikutin saya. Tergantung pokoknya banyak yang bagus ya rezekinya. Banyak orang yang nikah juga di sana. Pokoknya yang nasib-nasiban aja. Yang penting teman-teman jangan ikut saya aja deh. Jangan ikutin alur saya gini. Bahkan ada yang di nikah resmi gitu ya. Iya, banyak yang nikah resmi. Diangkat derajatnya gitu ya. Banyak sekali, tergantung nasib-nasiban. Cuma saya minta maaf teman-teman, bukan saya pingin seperti itu, pingin bikin apanya keterlaluan enggak. Cuma satu maaf, saya punya penyakit gitu aja deh. Gimana sih punya penyakit bukan karena sengaja atau gimana? Iya. Maksudnya kenapa ya aku kayak gini? Belum berobat. Mungkin karena saya kan bangga juga karena kan hipertensi. Iya, karena kan jadi mempertahankan seksnya itu. Iya, bisa kan laki-laki yang dicari kan seperti itu Mbak kan? Gitu ya. Ini kan saya cari laki-laki zaman sekarang. Coba perbedaan cowok Arab ya setelah disimpulkan selain barangnya ya. Iya. Sama cowok lokal perbedaan yang mencoloknya apa? Panjang gedenya. Panjang gede pokoknya deh. Terus apanya lagi yang berbeda kejomplangan antara cowok Arab dan cowok lokal yang berbeda? Mereka tuh kuat, agresif enggak terlalu kayak orang kita ya, enggak. Cuman mereka tuh kuat pokoknya pasti deh kuat. Permainannya sih gimana sih, gaya-gayanya tuh standar. Itu bukan standar. Kalau di Indonesia kan permainan tuh gimana ya, kayak ada banyak sih gaya, cuman mereka nih gaya-gayanya unik gitu loh. Uniknya istilahnya suka di pojok-pojok, suka yang beda ya? Ya beda gaya-gaya mereka gitu loh. Terus bijinya segede mangga? Bukan, enggak terlalu sih. Kalau bijinya biasa aja standar kayak orang Indonesia aja sih bijinya. Cuman itu ngerinya itu doang, cuman burungnya itu doang sih ngerinya. Tapi dia nggak terlalu agresif. Iya, agresif nggak terlalu, cuman tergantung kita doang sih. Cuman tingginya agresi gaya-gayanya itu kan mereka kan orang Arab kan jarang tuh nonton video yang jadi gayanya tuh monoton tapi gede. Iya, gede tuh mah gaya-gayanya kurang gitu loh. Gayanya kurang. Iya, karena kan mereka nggak boleh nonton filmnya gitu, haram. Nyanyi-nyanyi aja nggak boleh di sana Arab gitu. Kalau nyanyi di Indonesia ini kan nggak boleh di sana. Konser aja nggak boleh berarti. Nggak boleh. Pokoknya nggak boleh di sana. Makanya kalau mereka kan kurang paham masalah bergaya, gaya miring, gaya kata, gaya sampai, gaya nungging segala macam belum tahu. Jadi kurang gitu loh, gaya-gaya pasrah aja gitu. Gede ya akhirnya tersalurkannya sama pembantu rumah tangga. Iya, sama pembantu gitu. Yang ada dulu ini aja deh gitu. Iya, gitu istilahnya mereka. Iya, pokoknya gitu. Susah orang sana.
Iya tersisa. Pokoknya mereka jangan sampai aja deh. Kalau lagi kerja aja sendiri. Kalau mereka lewat aja nggak tahu. Pokoknya dia lihat emas deh lihat kita. Entah saya juga nggak tahu kayak magnet.